Pernah tidak kamu merasa, sebenarnya kamu punya potensi besar, tapi hidupmu terasa biasa-biasa saja? Bukan karena kamu malas, bukan karena kamu tidak cerdas, tapi karena standar di sekitarmu yang justru rendah. Bayangkan ini, jika semua temanmu biasa mengeluh tentang uang, lama-lama kamu merasa ia memang hidup sulit. Jika semua orang di sekitarmu menertawakan mimpi besar, lama-lama kamu belajar mengecilkan ambisi. Jika circlemu menganggap disiplin itu sok rajin, ya maka konsistensi terasa seperti kesalahan. Tanpa kamu sadari, lingkungan mengatur standar hidupmu. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin tidak nyaman. Upgrade circle, upgrade diri. Karena seringkali, hidupmu tidak stagnan karena kemampuanmu kurang, tapi karena standar di sekitarmu tidak pernah naik, dan kamu menyesuaikan diri. Bagian 1, social influence kamu adalah rata-rata lingkungan. Konsep ini sederhana, tapi dampaknya besar. Penelitian tentang social influence menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang sangat mudah dipengaruhi oleh norma kelompok. Kita ingin diterima, kita takut berbeda, kita menyesuaikan diri, bahkan tanpa sadar. Jika semua temanmu bangun siang, tidak punya target hidup, menghabiskan uang tanpa perencanaan, menganggap belajar itu membosankan, maka itu terasa normal. Bukan benar, bukan salah, tapi normal. Dan manusia cenderung mengikuti apa yang terasa normal. Sekarang coba bayangkan jika circlemu bangun pagi, diskusi tentang ide, membahas investasi, saling mendukung olahraga, membicarakan buku yang dibaca, standar itu pun terasa normal. Lingkungan bukan hanya memengaruhi perilaku, ia membentuk standar minimum yang kamu anggap wajar. 2. Tekanan sosial yang halus. Tekanan sosial tidak selalu berupa ejekan. Kadang hanya berupa, santai aja. Ngapain sih ambisi banget? Udahlah, hidup dinikmati aja. Kalimat sederhana, tapi jika diulang terus-menerus, ia menjadi batas tak terlihat yang menahan pertumbuhanmu. Kita jarang sadar bahwa kita sedang menyesuaikan diri. Kita hanya ingin tidak terlihat aneh. Contoh nyatanya, jika kamu satu-satunya orang di circle yang ingin hidup sehat, kamu pesan air putih. Mereka pesan minuman manis. Kamu ingin tidur cepat. Mereka ingin nongkrong sampai jam 2 pagi. Lama-lama kamu merasa bersalah karena berbeda. Padahal kamu sedang bertumbuh. Seringkali, bertumbuh terasa seperti mengkhianati kenyamanan kelompok. Bagian 2, mengapa lingkungan menentukan standar hidupmu. Lingkungan membentuk pola pikir, bahasa yang kamu gunakan, topik yang kamu anggap penting, level ambisi, cara melihat uang, cara melihat hubungan, cara melihat diri sendiri. 1. Bahasa membentuk realitas. Perhatikan bahasa circlemu. Apakah sering berkata, orang kaya pasti curang, perempuan sukses pasti terlalu ambisius, kerja keras itu capek, yang penting santai? Bahasa itu masuk ke pikiranmu, dan tanpa sadar menjadi keyakinan. 2. Standar yang tidak disadari. Jika semua orang di sekitarmu bergaji X, maka X terasa cukup. Jika semua orang takut mencoba bisnis, maka mencoba terasa berisiko berlebihan. Jika semua orang menunda mimpi, maka menunda terasa wajar. Kita jarang mengevaluasi standar yang kita warisi. Kita hanya menerimanya. 3. Lingkungan sebagai cermin. Lingkungan adalah cermin masa depan. Lihat 5 orang yang paling sering kamu temui. Itu adalah gambaran kasar hidupmu 5-10 tahun ke depan. Bukan karena takdir, tapi karena pengaruh kebiasaan kolektif. Bagian 3, tanda circlemu perlu di-upgrade. Ini bagian yang mungkin tidak nyaman. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk sadar. 1. Mereka mengecilkan mimpimu. Jika setiap kali kamu punya ide, responnya, susah. Kayaknya nggak realistis. Udahlah, jangan aneh-aneh. Itu bukan dukungan, itu pembatasan. 2. Obrolan selalu negatif. Topik yang berulang. Gosip, keluhan, menyalahkan keadaan, membicarakan orang lain. Tidak ada pembahasan tentang solusi. Energi itu menular. 3. Tidak ada growth. Circle sehat tidak harus sempurna, tapi minimal ada niat berkembang. Kalau 5 tahun berlalu dan semua masih di titik yang sama, tanpa visi, tanpa progres, tanpa perubahan pola pikir, mungkin ada yang perlu dievaluasi. Bagian 4, upgrade circle. Tanpa harus meninggalkan teman. Ini penting.
Upgrade circle bukan berarti memutus semua hubungan. Bukan berarti merasa lebih tinggi. Bukan berarti meninggalkan sahabat lama. Ini tentang membatasi pengaruh negatif, bukan membenci orangnya. 1. Kurangi intensitas, bukan relasi. Kamu bisa tetap berteman. Tapi, kurangi durasi nongkrong tidak produktif. Kurangi obrolan yang menjatuhkan, batasi sharing mimpi ke orang yang tidak suportif, pilih topik, pilih waktu, pilih batas. Tambahkan circle baru. Upgrade circle bukan hanya mengurangi, tapi menambah. Carry, komunitas buku, komunitas bisnis, komunitas olahraga, komunitas pengembangan diri. Sekarang sangat mudah, online pun bisa. Lingkungan tidak selalu fisik. Mentoring dan role model. Jika belum punya circle ideal, mulai dari konten. Dengarkan podcast orang yang kamu kagumi. Baca buku mereka. Ikuti kelasnya. Secara tidak langsung, kamu sedang mengganti lingkungan mental. Bagian 5. Upgrade diri dulu, baru circle mengikuti. Kadang kita sibuk ingin lingkungan berubah, padahal kita sendiri belum berubah. Upgrade circle dimulai dari upgrade disiplin, upgrade cara bicara, upgrade cara berpikir, upgrade standar pribadi. Orang yang bertumbuh secara alami akan tersaring lingkungannya. Beberapa akan menjauh, beberapa akan ikut naik, beberapa baru akan datang. Bagian 6. Cara memilih lingkungan sehat. Mereka merayakan progresmu, circle sehat tidak iri ketika kamu naik. Mereka bangga. Mereka jujur tapi tidak merendahkan. Kritik? Ada, tapi membangun. Mereka punya visi. Tidak harus kaya, tidak harus sukses besar, tapi punya arah. Bagian 7. Ketakutan saat upgrade circle. Upgrade circle sering diiringi rasa. Takut sendirian, takut dianggap sombong, takut kehilangan teman lama. Itu normal. Pertumbuhan memang membuatmu berbeda. Dan berbeda terasa sepi. Tapi lebih baik sepi sementara daripada nyaman selamanya tanpa berkembang. Upgrade circle bukan tentang menjadi eksklusif. Ini tentang melindungi masa depanmu. Lingkungan adalah tanah. Kamu adalah benih. Jika kamu terus tumbuh di tanah yang salah, bukan kamu yang gagal. Kamu hanya perlu pindah tanah. Tidak semua orang harus ikut dalam perjalanan naikmu. Dan itu tidak apa-apa. Karena pada akhirnya, kualitas hidupmu sangat dipengaruhi oleh siapa yang kamu dengarkan setiap hari. Upgrade circle. Upgrade diri. Dan lihat bagaimana standar hidupmu ikut naik tanpa kamu paksa.